meyakinkan orang, maka perlu diulang-ulang sebagaimana kita lihat di televisi produk misalkan green show, itu diulang-ulang akhirnya di mana-mana ada green show. Pikiran kita mau nyuci ingatnya green show. Begitu pula hadirin sekalian, agama ini harus diulang-ulang bagaimana sholat subuh secara berjamaah ini pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sholat subuh sebelum subuh saja, sebelum subuh ini masih lebih baik daripada mendapat dunia beserta isinya. Apalagi sholat subuh secara berjamaah, dikatakan sholat sunnahnya saja seperti itu. Ibu sholat subuh ini ibarat kita melakukan sholat sunnah sepanjang malam. Ngeri ya ini suatala. Ngeri. Ini yang dimakomi hadirin suatala. Apalagi yang keluar di jalan Allah. 700.000 dikalikan 700.000 bumi, 700.000 untungannya 700.000 dunia beserta isinya dikali sepanjang malam Allah. Makanya ini yang harus kita pahami ini seperti agama ini perkara yang menyelamatkan diri kita, menyelamatkan umat hadirin sekalian. Bagaimana dikatakan apabila orang lamanya ini tidak meningkatkan korban, maka keburukan-keburukan di sekitarnya ada. Ya Allah. Apabila orang lamanya ini meningkatkan pengorbanan, maka Allah berikan kebaikan-kebaikan yang di sekitarnya. Nah, maka untuk wujudnya hadirin sekalian, untuk wujudnya kita usaha dakwah, tapi 6 sifat ini tidak wujud, maka sepertinya sia-sia hadirin sekalian. Bagaimana untuk maksud usaha dakwah ini supaya wujud 6 sifat sahabat ini ada di diri kita. Seperti sifat yakin akan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksud la ilaha illallah yaitu mengeluarkan keyakinan yang ada, keyakinan di dalam hati kepada makhluk, masukkan yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati. Ini maksud la ilaha illallah. Keuntungannya ini SWT, sekecil-kecil iman Allah ganti dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Sekecil-kecil iman. Juga ini SWT, bagaimana cara untuk mendapatkan kalimat la ilaha illallah, maka tetap kita dakwahkan pentingnya kalimat iman, kalimat la ilaha illallah, dan kita duduk dalam halaqah iman dan berdoa kepada Allah agar diberi hakikat iman. Muhammad Rasulullah maksudnya meyakini hanya satu-satunya jalan untuk bahagia dunia akhirat hanya dengan cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungannya man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku di surga bersama. Cara untuk mendapatkan sunnah dari suatu wujud sunnah baginda Rasulullah SAW yaitu kita dakwahkan pentingnya sunnah dan kita latihan menghidupkan sunnah selama 24 jam dan berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghidupkan sunnah. Yang kedua, sifat yang kedua sahabat yaitu sholat khusyuk. Sholat yaitu dengan konsentrasi batin merendahkan diri cara Rasulullah SAW. Ini maksud tujuan sholat bagaimana saudara, yaitu bawa sifat-sifat ketaatan dalam sholat bawa dalam kehidupan kita sehari-hari.
Keuntungan sholat inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sungguhnya sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Maka dakwakan cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya sholat, dakwakan. Latihan kita memperbaiki zahir dan batin sholat dan menyelesaikan masalah dengan sholat dan berdoa kepada Allah agar diberi hakikat suatu. Yang ketiga yaitu ilmu madzikir, yaitu ilmu seluruh perintah Allah melalui Rasulullah SAW. Zikir mengingat Allah sebagaimana agungnya. Jadi maksud ilmu madzikir yaitu mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan kebenaran Allah itu cara Rasulullah SAW. Ilmu keuntungannya, barang siapa belajar barang siapa berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Ini bagaimana cara mendapatkan ilmu, kita dakwahkan pentingnya. Ilmu ini dibagi dua, ada ilmu fadhil dan ilmu masya'il. Ilmu fadhil, dakwahkan pentingnya fadhil, kita latihan dengan duduk dalam halaqah ta'lim fadhil dan berdoa kepada Allah berhajat ilmu fadhil. Ilmu masya'il, dakwahkan pentingnya ilmu masya'il, kita latihan bertanya kepada ahli ulama tentang masalah dunia dan agama dan berdoa kepada Allah agar diberi hajat ilmu masyarakat. Zikir keuntungannya perumpamaan orang berzikir dan orang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang mati. Dengan mengingat Allah harta akan menjadi teman. Maka bagaimana cara mendapatkannya? Dakwahkan pentingnya zikir. Kita latihan dengan baca Al-Quran 1 juz setiap hari. Juga doa zikir pagi petang, baca tasbihat, selawat dan istighfar. Masak dulu. Selawat, tasbihat, selawat dan istighfar pagi petang setelah subuh dan setelah asar. Dan amalkan doa-doa sunnah dan berdoa kepada Allah agar diberi hakikat zikir. Sifat yang keempat yaitu ikramul muslimin, yaitu memuliakan saudara muslim. Maksudnya kita tunaikan hak saudara muslim tanpa menuntut kita ditunaikan. Apa ini keuntungannya? Allah akan menolong seorang hamba selagi dia menolong saudaranya. Maka bagaimana cara mendapatkan hak ikramul muslimin? Yaitu kita dakwakan penting ikramul muslimin. Kita latihan dengan memuliakan ulama, yang tua, menyayangi yang muda, dan bergaul dengan orang berdewasa dan berdoa kepada Allah agar diberi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat kelima sahabat yaitu tasihuniyah, yaitu meluruskan niat semata-mata beramal untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya yaitu beramal untuk mencari ridha Allah. Keuntungannya yaitu Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas. Bagaimana cara mendapatkan ikhlas? Dakwahkan pentingnya ikhlas, kita latihan dengan mengurus niat di awal, pertengahan dan akhir beramal semata-mata mencari ridha Allah dan berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ikhlas. Gimana untuk mendapatkan itu semua? Sahabat selalu dakwah wa tabligh. Dakwah artinya mengajak, tabligh menyampaikan, maksudnya memperbaiki diri. Dakwah ini untuk memperbaiki diri, menggunakan harta diri sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, menghidupkan agama sempurna pada diri, keluarga dan umat seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri. Dikatakan tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak manusia taat kepada Allah. Sepagi-sepatan orang keluarga Allah lebih baik daripada mendapat dunia beserta. Tidurnya saja orang yang keluar di jalan Allah dengan yang tidak, ini ibarat dia yang melakukan sholat sepenuh malam, terus sholat terus-terusan, zikir terus-terusan, baca Quran, malah terus-terus sedekah terus-terusan, dengan pahala tidurnya saja selama 70 tahun dengan orang tidurnya saja di dalam kerajaan Allah, ini tidak sebanding itu. Allah.
penting untuk itu bagaimana dakwahkan penting dakwah buat tabligh, kita latihan 4 bulan Pak. Allah 4 bulan. 4 bulan. Insya Allah. Ini akan menyelesaikan masalah dunia yang sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau tidak yakin hadirin SWT dengan pahala-pahala dakwah ini, Allah janjikan surga ini, maka dikatakan orang fasik. Kalau tidak keluar maka di At-Taubah 39, maka Allah mengancam akan diberi tunggu azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita sama-sama niat untuk keluar di jalan. Saja yang bisa disampaikan, kita sama-sama tutup dengan doa kifayah majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.